Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan. Minggu lalu kita telah belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Nah, pada hari ini kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Yaitu gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap. Jadi bedanya GLB sama GLBB itu, kalau GLB kecepatannya yang tetap, tapi kalau GLBB percepatannya yang tetap. Nah, apa contoh dari GLBB? Misalnya kalian mengendarai mobil dengan percepatan tertentu. Nah, setelah itu kalian berhenti karena ada lampu merah. Nah, pada kecepatan tersebut kan ada perlambatan. Nah, itu yang disebut dengan GLBB. Nah, selanjutnya syarat dari GLBB. Syarat dari GLBB yaitu lintasannya berubah garis lurus, kecepatannya berubah-ubah, dan percepatannya. Selanjutnya ada persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, keterangannya, VT itu kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal meter per sekon, S jarak dengan satuan meter, T waktu dengan satuan second, dan A percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, grafik gerak lurus berubah beraturan. Pada grafik yang pertama itu menunjukkan bahwa semakin bertambahnya waktu, percepatannya tetap. Nah, itu kan yang garis vertikal itu melambangkan A percepatan dan horizontal itu T waktu. Nah, untuk yang B itu menyatakan bahwa gerak lurus berubah beraturan diperlambat karena semakin bertambahnya waktu, kecepatannya semakin melambat. Terus yang ketiga itu X bisa disebut dengan S. Nah, dengan bertambahnya waktu, jaraknya eksponensial, bukan linear. Jadi gambar grafiknya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gerak vertikal. Nah, gerak vertikal itu ada 3. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Yang kedua, gerak vertikal ke atas. Yang ketiga, gerak vertikal ke bawah. Nah, yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, atau V0 sama dengan 0. Jadi kalau gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal. Contohnya, buah jatuh dari pohonnya itu tidak memiliki kecepatan awal. Selanjutnya, persamaan dari gerak jatuh bebas. Yang pertama ada kecepatan saat T. VT sama dengan V0 plus G kali T. Kemudian diperingkas karena V0-nya, karena gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, maka jadi rumus untuk mencari kecepatan itu VT sama dengan G kali T. Kemudian yang kedua, jarak tempuh benda. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Karena tidak memiliki kecepatan awal, maka jadinya H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari waktu yang ditempuh benda saat jatuh, T sama dengan akar dari 2H per G. Dan mencari kecepatan benda saat menyentuh tanah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Karena itu VT kuadrat, nah ini
dipersingkat untuk mencari VT, jadinya akar 2 kali G kali H. Yang kedua ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda meninggalkan bumi secara vertikal. Kemudian syarat dari gerak vertikal ke atas yaitu benda bergerak dengan lintasan garis lurus arah vertikal. Yang kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Yang keempat, kecepatan benda berubah secara teratur. Dan yang kelima, benda mengalami perlambatan atau A sama dengan min G. Nah, contoh dari gerak vertikal ke atas yaitu misalnya kalian melempar bola ke atas. Nah, itu yang dinamakan gerak vertikal ke atas. Selanjutnya persamaan gerak vertikal ke atas. Yang pertama, untuk mencari kecepatan, VT sama dengan V0 min G kali T. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali H. Nah, kalau di dalam gerak vertikal ke atas itu V0-nya tetap ada nilainya karena memiliki kecepatan awal. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, tidak memiliki kecepatan awal. Kemudian untuk mencari H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Terus untuk mencari H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dan untuk T max sama dengan V0 per G. Dan T total sama dengan 2T max. Selanjutnya yang ketiga, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda menuju ke bumi secara vertikal dengan kecepatan awal. Nah, syarat dari gerak vertikal ke bawah yaitu benda bergerak dengan lintasan garis lurus arah vertikal. Kedua, benda bergerak dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Dan yang keempat, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. A sama dengan G. Contoh dari gerak vertikal ke bawah yaitu misalnya ada cecak yang sedang di dinding. Nah, kemudian tiba-tiba cecak itu terjatuh. Nah, jatuhnya kan ke bawah. Nah, cecak itu ada kecepatan awalnya. Selanjutnya persamaan gerak vertikal ke bawah. VT sama dengan V0 plus G kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah juga memiliki kecepatan awal, jadi V0-nya ada nilainya. Dan H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Bedanya gerak vertikal ke bawah sama ke atas itu kalau di persamaan gerak vertikal ke atas minus, kalau di vertikal ke bawah plus. Selanjutnya contoh soal. Nisa menjatuhkan sebuah batu dari atas jembatan gantung dan 2 sekon kemudian ia mendengar bunyi batu mengenai air. Berapa kecepatan batu ketika mengenai air? Nah, berarti ini contoh soal dari gerak vertikal ke bawah. Kemudian jawabannya yaitu yang pertama diketahui T sama dengan 2 sekon. Kemudian V0 sama dengan 0 karena tidak diketahui kecepatan awalnya. Kemudian G di sini 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya VT atau kecepatan batu mengenai air. Dijawab rumus pakai gerak vertikal ke bawah. VT sama dengan V0 plus G kali T. Karena V0-nya tidak diketahui, makanya 0. Kemudian G-nya 9,8 kali 2 sama dengan 19,6 meter per sekon. Sekian untuk materi kinematika gerak lurus. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmu kalian berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.